Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hastana Channel. Selamat malam Mas Yuda. Ini mungkin podcast pertama kita ya. Jadi kita coba sharing-sharing sebentar sedikit tentang kenapa acara ini ada, kenapa kita bisa sampai sejauh ini. Mungkin ini akan menjadi topik menarik yang kita tidak saling komunikasi sudah lama, menjadi kita setiap hari hampir bersama-sama untuk memikirkan sesuatu untuk membuat karya baru. Nah, coba Mas Yuda ceritakan sedikit kenapa kita bisa ada di Lumajang, kenapa Mas Yuda mau backup kami untuk menggedekan atau membesarkan Hastana. Oke. Awal ya, kita kalau nggak salah itu nggak jumpa 11 tahun lebih ya. Hampir ya, 11 tahun Paling lebih. cuma setahun sekali. Nah, itu pun hanya sekilas. Iya. Ya, kita nggak sempat ngobrol, ya lu aja ya. Dan kalau nggak salah, kamu nggak tahu kan, aku buka kafe ya, bener nggak ya? Kamu cari cuma pengen tempat nongkrong. Tempat nongkrong yang enak, yang bisa santai buat kerja di GA Cafe. Nggak sengaja ternyata ownernya sudah beralih Mas Yuda. Dan kebetulan kita satu teman sekolah, cuma beda tingkat. Kamu adik kelas, sempat kita satu sealiran yo, taekwondo ya. Le Andri ini trek-trekan Andri ya, teman trek-trekan ya. Jadi intinya ben-benan juga. Jadi intinya gini, kalau saya lihat pertama ketemu kamu ngobrol-ngobrol sharing sebentar tentang Lumajang, saya itu sempat berpikir gini, pasti akan ada yang dilakukan anak ini. Bener enggak sih yang saya omongkan? Ternyata benar. Saya coba pancing, sharing, oh ternyata Arif ini punya impian yang sama dengan saya. Lebay. Ya nggak lebay lah, kita ngomong apa adanya. Cuma nggak saya sampaikan ya. Kalau disampaikan nanti jadinya lebay ya. Itu yang saya tanam dalam hati. Dari situ kesimpulan dan oke, kita punya visi dan misi yang sama. Iya, sebenarnya berangkatnya dari kegelisahan Mas. Betul. Setiap kali saya pulang ke Lumajang, saya selalu berpikir apa ya yang bisa dikerjakan di Lumajang. Andri sama-sama anak Lumajang, berangkat dari Lumajang mulai TK, SD, SMP. Nah sebelumnya saya kenalkan dulu ya, mohon maaf mengenalinya terlambat. Ini namanya Mas Yuda. Mas Yuda temen dari kecil, mulai SMP saya sudah kenal sama beliau. Andri juga sama. Andri dari TK, SD, SMP juga bareng-bareng sama saya di Lumajang. Kalau profil masing-masing itu Andri backgroundnya ekonomi, hobinya musik. Mas Yuda hukum, backgroundnya hukum, hobinya juga musik dan taekwondo. Mungkin itu sekilas yang kelewatan, mohon maaf maklum podcast pertama. Monggo dilanjut ya. Bro. Dari situ memang kegelisahan itu muncul dan tidak hanya kita, benar enggak? Rata-rata pemuda ataupun orang Lumajang punya pemikiran itu kalau pengen sukses harus keluar Lumajang. Padahal itu cara pemikiran yang salah, benar enggak? Ya kalau 100% salah ya. Ya enggak, betul. Ya kan? Tapi kalau sebetulnya kalau kita bisa, kenapa enggak kita ciptakan sendiri? Ya kan? Iya, memang berangkatnya dari kegelisahan. Saya sama Andri sempat ngobrol, Andri, sebenarnya ini kita punya kemampuan untuk membuat sesuatu. Tapi tinggal tunggu kapan. Betul. Momentum, waktu yang tepat, kondisi. Terus dari situ kita bentuk tim kalau saya ya. Saya sempat tanya kan, Andri dulu tak ajak ke sini. Nah, benar. Saya dikenalkan dengan Mas Andri, ternyata stok lawas. Stok lawas di Lumajang yang lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa, ternyata sudah kolaborasi dulu dengan kamu. Betul. Ya. Berangkat dari Surabaya, bergeser ke Jember. Di Jember masih nunggu timingnya keputusan. Akhirnya berangkat ke Lumajang.
sambil nongkrong apa ya, kenapa nggak kita bikin di Lumajang aja, akhirnya kita bikin sesuatu di Lumajang. Gitu. Mungkin Andri bisa cerita sedikit nih, kenapa kok dari Jakarta lari ke Surabaya, terus akhirnya kita sama-sama coba peruntungan dan membuat sesuatu di Lumajang. Di ceritanya itu dulu 2011 ya Mas ya, 2011 lah kira-kira. Ya, 2011. 2011 itu saya bersama Mas Arif di project-project retail. Itu dulu Mas Arif sendiri pernah bilang sih ke saya, Andri, 2020 kita harus balik ke Jawa Timur untuk membesarkan Jawa Timur. Itu saya ingat sih sampai sekarang Mas. Ternyata Tuhan kabulkan ini saat ini. Kita benar-benar kembali ke tanah kelahiran untuk berkarya di sini. Nah, kok ya momentumnya pas. Nah, Ternyata lingkaran kita ini orangnya potensial semua. Nah, dan teman lama Andri ya. betul lah ya itu ya apa ya? Ya wis lah. Kita Jodoh lah itu. Nah, takdir, jodoh, ya itulah. Ya, itu sih kita punya pemikiran besar waktu itu di 2011 untuk kita usung di Lumajang, kok pas ini, pas 2020 ya ini jadi Astana ini ya Mas ya, jadi Astana Land. Jadi, sekarang saya tanya, kenapa namanya Astana? Nah, ayo, ini. Jeru ini. Ya, Sebenarnya Astana, ini kan ide dan pemikiran dari kamu, Rip. betul. Iya kan? Awal tercetus nama Astana itu karena begini. Waktu ngopi-ngopi sama si Aldi, Andri waktu itu di Surabaya, waktu kita ngerjain proyek di Surabaya, si Aldi bilang, Mas, bikinin saya rumah contoh dong. Terus saya bilang, bro, kalau bikin rumah contoh sayang, mending kamu sekalian create project. Maksudnya ya apa? Oke. Minta referensi ke papa kamu untuk handling klien. Nah, setelah dari situ belum jadi project tuh. Masih Berangkatlah wacana. dia ke Surabaya ngopi bareng, nemuin kita di proyek waktu itu. Ngopi, Mas, ayo jadiin proyek ini. Oh ya wes, kita bikin logo. Malam itu juga sore kita bikin logo, malam kita bikin konsep gate termasuk penamaan. Kenapa kok Astana? Yang ada di kepala saya adalah gimana supaya nama ini melekat unsur Jawa. Jadi saya coba pakai referensi penamaan dari Jawa kuno. Karena project kita waktu itu apa namanya? Padahal kamu nggak murni Jawa kuno loh, campuran ya. Iya, Itu jadi ada micin. project Oh. pertama Gitu. sebelum muncul Astana itu sebenarnya kita bikin logo untuk Adipati. Betul. Tapi saya tidak mau nama itu cuma satu suku kata, Adipati. Kurang enak. Kurang enak, betul. Makanya saya tambahkan Astana Adipati. Kebetulan waktu itu ada beberapa referensi nama. Ada Astana Adipati, Astana Adinata, Abimanyu kalau nggak salah, Iya. yang berbau-bau Jawa. Jawa. Cuman yang dipilih oleh Aldi dan papanya waktu itu Astana Adipati. Oke. Kita dapat Astana Adipati waktu itu. Belum sampai kepikiran ada Adinata. Yang waktu itu saya pegang adalah oke, kita bikin townhouse. Townhouse ya. Setelah berjalannya waktu, ada satu owner lagi yang siap menerima konsep yang kita usung. Jadilah kita usung dua-duanya. Yang bisa membawahi dua-duanya adalah Astananya. Kenapa Astana kita angkat ke atas? Ya atas dasar itu. Astana sebenarnya maknanya yang kami artikan itu adalah istana. Kenapa kok bukan Astana? Astana artinya kuburan. Lah, itu perjalanan terakhir kita ya. Iya. Ke Astananya, benar nggak Andre ya? Jadi kita plesetkan Astana gitu. Kenapa kok bukan Astana ya, tadi itu alasannya. Orang akan yang ada di pikiran mereka kalau Astana udah pasti kuburan. Nah, Sedangkan Astana kita identikkan dengan istana. Istana. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu Mas Bro.